Inilah Gorissa dan TV, membaca Indonesia dengan 3 metode. Metode pemikiran penjajah dari masalah itu. Nah, oleh sebab aturan-aturan dibuat, memang kita bisa sepakati bahwa itu menjadi mutlak. Tetapi yang harus kita sadari perlu didukungkan dengan adanya kesadaran moral dari setiap pribadi manusia. Mulai dari mana kita memberikan kesadaran moral? Mulai dalam diri kita yang diajari dengan masalah lingkungan kita, keluarga kita, kemudian lingkungan kita untuk mengingatkan bahwa nilai-nilai moral itu terus kita gulirkan tanpa harus mengingat ada sesuatu aturan yang saklek seperti misalkan ini ada undang-undang kan nanti kamu dimasukin penjara. Tapi kita dengan sekelumit masalah begitu nggak selesai-selesai bagaimana tatanan kebangsaan untuk berekspresi secara bebas, dalam arti ada batas-batas moral yang harus kita sadari untuk membatasi gerakan itu, bukan masalah hanya sekedar dengan aturan undang-undang yang ujung-ujung masalah hukum. Nanti Ya, pembahasan kita nanti kembali lagi ya, kita tahu hukum kan tajam ke atas, tajam ke bawah, tumpul ke atas, dan itu masalah yang nggak selesai-selesai. Oleh sebab itu ya, Bang Boris, karena kesempatan ini kita bicara soal narasi kemerdekaan, ya kita masih mempertanyakan kebebasan kita sampai di mana yang boleh kita sadari. Tapi kalau kita kembali kepada ranah hukum, tentu kita nggak akan selesai. Tapi kembali lagi bahwa nilai-nilai moral yang paling penting hari ini untuk memadahi kepentingan-kepentingan kebebasan moral. Kalau kita sadar bahwa ini halo Mbak Lydia. halo, Ah, hilang ya? lanjutkan ya. Sampai di mana Nah, tadi ya? hilang tadi. Sudah sampai, sampai Silakan. sampai di mana tadi? Saya udah mau selesai masalah tadi. Sampai di tentang kebebasan berekspresi Oh ya. iya, Hmm. jadi kembali lagi bahwa karena ini berkaitan dengan tema narasi kemerdekaan, ya tentu kita kembali pada kebebasan. Nah, kebebasan yang kita inginkan hari ini adalah kebebasan berekspresi. Karena mengingat teknologi tadi ya cukup pesat sehingga kita kadang tersandung oleh masalah-masalah yang tabu menurut kita, dan itu tidak terkontrol. Kalau kita serahkan kepada semua masalah hukum yang tadi kita lihat bahwa berekspresi, karena misalkan dari segi perempuan yang hari ini merasa belum merdeka karena kekerasan perempuan itu selalu berhimpitan dengan lingkungan perempuan gitu. Jadi mau perempuan melindungi diri dengan caranya dia salah, mau melakukan seperti apa mohon dilindungi malah ada kekerasan, dan itu menjadi tantangan bagi kita. Kemerdekaan itu seharusnya memberikan kebebasan ekspresi kepada perempuan untuk bisa menjadi diri tapi tidak merusak orang lain atau merusak tatanan negara gitu. Nah, oleh sebab itu yang menjadi tembok yang paling nyaman bagi kita hari ini dalam menegakkan suatu ekspresi diri ini adalah ya nilai-nilai moral harus kita sadari bersama, tidak hanya sekedar dilemparkan kepada pihak berwajib atau pada undang-undang yang melindungi masalah itu saja gitu. Oleh sebab itu dan apalagi kita lihat rancangan undang-undang KUHP bukannya memberikan kebebasan, ya itu masih ada pro dan kontra. Ada mengatakan bahwa belum memberikan kebebasan, tetapi ada juga yang mengatakan sudah final. Oleh sebab, nah inilah yang kemudian perlu disadari bersama dalam mengingatkan kembali kemerdekaan yang sesungguhnya. Kemerdekaan berekspresi dalam rangka mencapai menghadapi kemajuan teknologi yang tidak bisa kita rem. Gitu. Tapi satu-satunya yang bisa kita jadikan kendaraan atau menjadikan sebagai pembatas diri adalah penegakan kembali nilai-nilai moral yang tidak tabu, tidak hanya sekedar urusan masalah agama atau budaya, tetapi kesadaran lingkungan yang harus benar-benar kita identifikasi baik-baik untuk bisa menjadi kekuatan bagi kita berekspresi, khususnya bagi anak muda sekarang. Begitu, Bang. Oke, terima kasih banyak Mbak Lydia ya. Ini menarik sekali ya. Memang riset dari BPS ya, eh, bahwa saat ini itu Indonesia sedang bermasalah terkait dengan kebebasan berekspresi ya. Ada dua tantangan kebebasan berekspresi kita yang masih rendah ya. Yang pertama itu adalah menonjolnya kekerasan yang dilakukan oleh aparat.
Dan yang kedua juga kesadaran masyarakat yang masih rendah terkait juga dengan kebebasan berekspresi. Atau dengan kata lain, masyarakat juga ternyata menjadi pelaku utama di dalam penggunaan kekerasan ya. Nah, ini saya catat ada tiga hal yang penting yang disampaikan oleh Mbak Lydia. Yang pertama adalah kebebasan berekspresi, kemudian yang kedua itu adalah penggunaan kekerasan, yang ketiga adalah penegakan hukum, dan yang kelima itu adalah etika dan moral ya. Ini saya rasa hal-hal yang menurut saya masih menjadi narasi-narasi yang sangat dominan atau diwacanakan di kaum muda saat ini ya. Mungkin kita memberikan kesempatan kepada Bung Daus dulu. Bung Daus, silakan. Halo. Oke, karena Bung Daus mungkin Halo, selamat selamat pagi, pagi Pak Bung. Boris. Ini Maaf ini telat. jadi ada Intinya. 4 hal ya yang disampaikan oleh Mbak Lydia ya. Yang pertama, sampai dengan hari ini kita masih menghadapi persoalan terkait dengan kebebasan berekspresi ya. Dan ini memang juga sesuai dengan riset yang dilakukan oleh BPS ya. Kemudian yang kedua, masalah kekerasan ya, baik itu kekerasan yang dilakukan oleh aparat maupun juga kekerasan yang dilakukan oleh masyarakat. Yang ketiga itu adalah masalah penegakan hukum, dan yang keempat terkait dengan etika dan moral ya. Nah, bagaimana ini Mas Daus sebagai salah seorang muda tentu saja melihat ya ada faktor-faktor lain juga selain yang sudah disebutkan oleh Mbak Lydia. Silakan Bung Daus. Baik, terima kasih. Selamat pagi Bapak Boris, Mas Selamat Ferdi pagi. ya, dan Bu Lydia tadi yang sepertinya sudah keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, berkah dalam. Dalam. Tadi yang telah dijelaskan oleh Bu Lydia terkait dengan bagaimana adanya permasalahan kaum muda saat ini memang cukup urgent sekali ya kita bahas itu. Tetapi secara umum sebelum saya masuk ke situ, saya akan membawa diskusi ini ke arah konseptual dulu Pak Boris ya. Bahwasanya kalau kita ketahui, kalau kita berbicara terkait dengan kebangsaan, apalagi kita menjelang hari raya kemerdekaan kita ya, yang ke-77, sebelumnya saya mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-77. Semoga semakin maju, semakin jaya Republik Indonesia. Yang kalau kita berbicara terkait dengan adanya kebangsaan dan peran kaum muda itu seperti apa, itu tidak terlepas dari ideologi yang berkaitan dengan nasionalisme. Ya. Nasionalisme. Nah, kalau kita berbicara terkait dengan nasionalisme, itu saya rasa sudah makanan sehari-hari. Apa itu nasionalisme yang berangkat dari konsep kebangsaan dan lain sebagainya, yang itu di dalam beberapa konsep dan teori itu sejatinya nasionalisme itu ada 4 macam ya. Yang pertama adalah nasionalisme dalam bentuk liberal, yang kedua nasionalisme dalam bentuk konservatif, yang ketiga nasionalisme ekspansitoris, dan yang keempat adalah nasionalisme antikolonial dan postkolonial. Nah, untuk itu